Orang yang takwa itu rewardnya dahsyat. Orang takwa itu tidak berkeluh kesah. Karena apa? Allah selalu menjadi penolongnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Nah, khusus la'alakum tatakun ini diluaskan di khutbah Idul Fitri supaya takwa yang sudah diraih insya Allah ya tidak lepas dari genggaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar, ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli sedekah, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah teramat banyak, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Maka kita ekspresikan rasa syukur kita dengan melafazkan kalimat thayyibah. Kalimat yang ringan diucapkan namun sangat berat dalam timbangan, bahkan akan mengantarkan kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Tayyib, jamaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga yang dirahmati Allah, sebelum Ramadan meninggalkan kita, saat akan menyambut Ramadan, begitu bahagianya kita. Ungkapannya mutanawi'ah, macam-macam, karena lahir dari hati ya. Kita membaca sejumlah tulisan tuh. Ahlan wa sahlan Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Saya lebih suka menyebutnya selamat datang bulan berkah Ramadan yang penuh dengan kesucian. Saya ungkapkan dengan tulisan syair. Inilah Ramadan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Maka orang beriman ngakunya muslim, kalau nggak puasa, kata Bang Haji, terlalu. Dan itu sudah hampir berlalu nih. Apa yang kita ingin raih? Kejar target Ramadan. Sapu bersih semua amalan ibadah di bulan Ramadan. Dan tak terasa tinggal 2 hari lagi. Masya Allah. Semoga waktu yang tersisa ke depan ini tidak kita sia-siakan. Sebab banyak orang tergelincir di penghujungnya. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis yang satu ini agar kita ingat baik-baik. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah. Suma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli syurga. Amal solehnya luar biasa.
seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya, dia melakukan perbuatan yang sia-sia, berbuat dosa. Dan saat melakukan dosa tersebut, nyawanya dicabut. Musnah semua amalannya. Akhir yang buruk, su'ul khatimah. Ini yang ditakutkan. Maka yang sudah kita lakukan 28 hari, sekarang 29 dan besok, harus kita closing dengan yang terbaik. Jangan kita sia-siakan. Sebab apa? Kita ingin dapat 3 hal. Jika kita sudah menyempurnakan amalan Ramadan dengan sungguh-sungguh berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah, niscaya kita akan mendapatkan 3 keutamaan. Pertama, la'alakum tattaqun. Di dunia diberi solusi, di akhirat ahli surga. Sebab apa? Meraih tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu insan yang bertakwa. Orang yang takwa itu rewardnya dahsyat. Orang takwa itu tidak berkeluh kesah. Karena apa? Allah selalu menjadi penolongnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Nah, khusus la'alakum tattaqun ini diluaskan di khutbah Idul Fitri supaya takwa yang sudah diraih insya Allah ya tidak lepas dari genggaman. Saya juga mengangkat tema itu di salah satu masjid. Khutbah Idul Fitri saya temanya menjaga takwa sepanjang usia. Oh iya. Jadi bersyukur ahli takwa di dunia diberi solusi, di akhirat pasti masuk surga. Tilkal jannatu allati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong ahli takwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khalas, itu yang pertama. Yang kedua, la'alakum tashkurun. Menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sudah pahamlah kalau bersyukur itu pasti ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akrab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-7 itu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahasa mudahnya, yang bersyukur makmur, yang kufur hancur, gitulah kira-kira ya. Artinya kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tambahkan nikmat. Namun manakala mengkufurinya, azab Allah itu teramat berat. Kalimat syukur ini dahsyat. Ketika Rasulullah ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah pasti masuk surga? Tidak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu hampir semalam suntuk." Beliau menjawab dengan kalimat yang khas. "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka kalau kita jaga qiyamul lail, tahajud, itu ekspresi syukur yang sebenarnya. Masih ingat Bapak Ibu syairnya? Bangun tidurku terus berdoa. Jangan bilang mandi ya. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Hafal nggak Bu? Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Kata kita, jangan kata Ustadz saja. Baik, kita ringkas ya. Ini ngomongin syukur juga panjang ini. Kemudian yang ketiga, la'alahum yarsyudun, selalu mendapat petunjuk dari Allah. Karena apa? Imannya makin kokoh, makin kuat. Bukankah puasa kita karena Allah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman mengharapkan keridhaan Allah,
niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, ini penting sekali. Maka kita berdoa kan di penghujung malam, bahkan kita sudah menyematkan doa itu usai sholat tarawih, ya enggak? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Masya Allah. Nah, kita ingin 3 hal ini berlanjut dalam kehidupan kita. La'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, la'alahum yarsyudun. Dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, karena memang orang yang puasa itu doanya terangkat makbul. Salasatun la turadu da'watuhum, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Nomor 1 adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang puasa sampai dia berbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang dizolimi atau terzolimi. Nah, jamaah sekalian, begitu cepatnya bergulir sang waktu itu, tidak terasa kita akan mengakhiri momentum Ramadan. Ya, begitu cepat bergulirnya waktu, Ramadan segera akan berlalu. Ramadan yang selalu kita rindu, masihkah tahun depan kita bertemu? Jawabannya insya Allah. Karena kita berdoa ya, ingin diberikan umur yang berkah. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami dengan Ramadan yang berikutnya. Dan itu doanya boleh kita baca berulang-ulang itu. Orang-orang salah terdahulu itu banyak berdoa dengan lafaz itu. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami dengan Ramadan. Masya Allah. Jadi sebelum berakhirnya Ramadan, alangkah baiknya jika kita melakukan evaluasi. Iya, sebab nggak ada yang sempurna ya. Kalau sudah merasa sempurna, khawatir kita tidak ingin melakukan amalan yang lebih baik. Padahal tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah. Evaluasi maksudnya menilai, mengukur, atau memeriksa sejauh mana pencapaian yang sudah kita lakukan dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Dengan sejumlah amalan di dalamnya. Amalannya banyak ya. Puasa, sholat, tilawah, zikrullah, kemudian i'tikaf. Nambah lagi, setahun sekali pas banget tuh dikeluarkan zakat. Kalau zakatnya tidak tercukupi, infak dan sedekah. Secara umum ada amar ma'ruf nahi mungkar. Terus tambahannya apa Pak? Muhasabah. Apalagi tambahannya iftar, buka bersama, plus sahur. Alhamdulillah. Tadi habis sahur ya Pak? Ada itikaf tadi ya? Alhamdulillah. Sahur ya? Berapa kali sahur lagi kita? Tinggal besok sahurnya ya. Nah, puasa 2 hari ya, hari ini dan besok. Masya Allah. Jamaah sekalian, tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk meraih nilai yang sudah kita sebutkan tadi ya. La'alakum tatakun, la'alakum tashkurun, la'alahum yarsyudun. Nah, jamaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga, evaluasi amalan Ramadan adalah evaluasi amalan selama Ramadan sangat penting dilakukan agar kita dapat merenungkan sejauh mana kita telah menjalani ibadah di bulan penuh berkah ini, serta bagaimana kualitas ibadah kita. Masing-masing orang tentu tidak sama. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa yang telah kita capai, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbaiki kekurangan, dan terus berusaha menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk islah atau memperbaiki diri. Sebelum kita luaskan, ada yang bertanya, Ustadz, apa sih tanda atau capaian yang seperti apa sehingga seorang itu dikatakan najih, sukses meraih Ramadannya?
Apa yang terlihat pada diri seseorang? Jawabannya, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlak seseorang. Maka lihatlah fulan bin fulan pasca Ramadan, apakah dia makin istiqomah menjaga ibadahnya? Apakah dia makin taat, makin tawadhu, rendah hati, makin dermawan, makin peduli, dan sejumlah karakter yang ditunjukkan ahli takwa itu yang kita sudah paham. Orang yang takwa itu pasti memiliki 4 hal kan sebagai cirinya. Kalau itu dia miliki, maka dia najih, sukses menjalani Ramadannya. Sebagaimana yang disebut di Al-Quran pada surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya di nomor 134 itu. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Infak dimaknai adalah uluran tangan, kebaikan yang dia tebarkan. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, tidak emosian, karena sudah latihan di bulan Ramadan. Nanti kita luaskan. Dan yang ketiga, wal afina aninas, memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau ngomongin yang satu ini, saya perlu meluaskan ini. Memaafkan itu mudah diucapkan. Apa lanjutannya, Pak? Ringan diamalkan, gitu dong. Jangan sulit. Mudah diamalkan juga, insya Allah. Kan pengen dapat gelar takwa. Kalau kita masih menyimpan dendam, ya nggak sukses. Bapak Ibu sekalian, ada pesan khusus ketika kita berbuka itu. Coba perhatikan orang Indonesia ini dimanapun, takjil disiapkan itu ketika berbuka. Selalu ada kurma dan gorengan, betul nggak? Itu kalau dirangkai dalam sebuah kalimat, ketemu tuh. Buka puasa makan kurma dan gorengan, sambil duduk banyak zikiran. Memang kita sudah berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Itu. Bagi pecinta kopi itu juga menunjukkan pesan memaafkan itu. Ini pecinta kopi semua ya. Walaupun kopinya tanpa gula ya. Iya, tetap nikmat secangkir kopi walaupun tanpa sepotong roti. Bukankah kita melanjutkan silaturahmi agar dapat ridho ilahi? Tolong ulangi. Gitu ya. Masya Allah. Bu, apa warna langit, Bu? Apa warna langit, Bu? Itu juga bisa disusun kalimat tuh. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal, Bu? Nggak ada ustadz lain begini ya. Kalau sama mah nggak usah diundang saya. Iya, harus beda lah. Masa sama? Lain lubuk, lain ikannya, lain ustadz, lain caranya. Iyalah. Kecuali khutbah Jumat nggak boleh begini, Pak. Khutbah Jumat harus dogmatis. Kalau ceramah bebas ya. Khutbah Jumat pakai syair ditimpuk nanti. Halas ya, Masya Allah. Jadi memaafkan orang. Walafina aninnas. Kemudian yang keempat itu, wallahu yuhibbul muhsinin, selalu berbuat kebaikan. Wah, di bulan Ramadan ini melakukan kebaikan begitu mudah, Pak. Kenapa? Karena magnet iman itu sedang menguat. Betul yang dikatakan Rasulullah itu. Idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu.
Makanya ibadah begitu mudah, begitu indah, begitu ringan ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pasca Ramadan? Iya, jadi suksesnya itu kalau berlanjut. Ini serius ini. Di Ramadan emang suasana imannya kuat, lain. Jangankan yang haram, yang halal aja bisa ditahan. Kalau di luar Ramadan itu lebih ringan sebenarnya Pak ya. Kan puasa nggak wajib, nggak tiap hari, Senin Kamis ya atau Ayyamul Bid. Makan bebas sepanjang itu tidak termasuk yang dilarang ya kan. Tapi itulah ya, setan udah dilepas masalahnya. Kalau di bulan Ramadan setan dibelenggu. Di luar Ramadan setan dilepas. Apa maknanya? Gerak setan di bulan Ramadan dibatasi. Seorang muncul rasa khaufnya, rasa takutnya, merasa diawasi oleh Allah. Tapi di luar Ramadan lain. Nah Bapak Ibu tetap ingat, hati-hati. Walaupun ini Ramadan dikatakan setan dibelenggu tinggal 2 hari. Hati-hati ya. Jamaah kami sudah berapa orang yang hilang motornya. Jadi di Ramadan setan berkeliaran juga ya. Hati-hati ya.